Bab 491, Bab 183, Tarian Terakhir Gereja Semua Makhluk. Liang Seng memetik kacang dari api, meminta tiket bulanan. Garis bawah 2. Kai Yuan Child merasa bahwa waktunya masih belum tepat, jadi dia meminta Feng Yuan untuk menunggu sedikit lebih lama. Setelah berkultivasi begitu lama, Feng Yuan secara alami memahami prinsip tidak memaksa, jadi dia duduk di satu sisi dan menunggu saat yang tepat. Feng Yuan, gurumu tidak hanya mengirimmu untuk melihat bagaimana aku menangani kekacauan di kota abadi panjang umur, tetapi untuk menemukan kesempatan untuk membantumu melewati malapetaka takdir. Kota abadi panjang umur, markas gereja semua makhluk. Pada saat ini, sebagian besar kultivator tingkat tinggi yang memilih untuk bekerja sama dengan gereja semua makhluk berkumpul di sana, karena kesempatan yang mereka tunggu selama 100 tahun akhirnya tiba, seperti yang disampaikan oleh pesan Lincoln. Lincoln duduk di kepala meja, wajahnya muram. Sahabat Taois, langit dan bumi kota abadi sedang dilarang, menyebabkan gangguan energi spiritual. Sekarang, berkat dukungan tanpa pamrih dari semua orang, rencana awal kita akhirnya selesai. Tidak seorang pun memperhatikan apa yang dikatakan Lincoln saat ini. Sebaliknya, mereka semua menatap tajam ke beberapa ratus bendera arai di depan Lincoln. Aura yang dipancarkan masing-masing bersifat mistis dan kuat, menyebabkan bahkan para kultivator terampil ini merasakan sedikit rasa takut. Mereka semua agak bersemangat dalam hati, tetapi sebagai kultivator tingkat tinggi, mereka tahu waktunya belum tepat, jadi mereka menekan kegembiraan batin mereka. Mereka telah memilih untuk bekerja sama dengan Lincoln sebelumnya karena gereja semua makhluk meyakinkan mereka bahwa mereka dapat memulihkan energi spiritual, yang memungkinkan mereka untuk kembali ke status kultivasi mereka. Tentu saja, langkah-langkah di depan masih berisiko, tetapi dibandingkan dengan potensi untuk memulihkan kultivasi mereka, mereka bersedia untuk berjudi. Taois Lincoln, karena bendera arai untuk arai besar sudah siap, apa sebenarnya rencana kedua yang kau bicarakan ini? Kau dan kami bersumpah pada sumpah Dao Surgawi bahwa kita akan berbagi nasib yang sama. Jadi, beritahu kami secara langsung apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Mereka telah berkultivasi begitu lama dan memiliki wawasan ini, jika tidak ada sesuatu yang dibutuhkan gereja semua makhluk untuk mereka lakukan, mereka tidak akan mengumpulkan mereka semua saat ini. Sebagian besar kultivator tingkat tinggi netral yang tersisa di kota sekarang ada di sini, kecuali beberapa yang tidak kooperatif, seperti Liang Seng yang misterius. Semuanya, memang, aku datang untuk meminta bantuanmu. Dulu ada desas-desus di kota abadi bahwa pencuri anjing Zhen Yuan menghilang karena rencana gereja semua makhluk kita. Sekarang, saya dapat memberitahu Anda bahwa rumor ini benar, dan kota abadi umur panjang sekarang dilarang. Dinasti abadi kemenangan timur belum banyak bereaksi hingga saat ini, karena pencuri anjing Zhen Yuan masih hidup. Dan karena mereka mempertimbangkan hidup dan mati pencuri anjing Zhen Yuan, mereka berada dalam dilema saat ini. Tetapi memikirkannya sekarang, gereja semua makhluk kitalah yang gagal mempertimbangkan semua aspek, yang menyebabkan larangan hari ini terhadap langit dan bumi di kota abadi. Karena gereja semua makhluk kitalah yang membuat kesalahan, kita pasti tidak akan mengabaikan tanggung jawab kita. Seperti yang saya janjikan kepada semua orang sebelumnya, saya akan memungkinkan Anda untuk memiliki lingkungan dengan energi spiritual lagi. Sekarang saatnya bagi gereja semua makhluk kita untuk memenuhi janji kita. Dan kali ini, saya berharap semua orang di sini akan bekerja sama dengan kita. Untuk mengaktifkan susunan besar, setelah kita mencapai ini, kota abadi pasti akan mendapatkan kembali energi spiritualnya. Untuk rencana ini, kita telah membayar harga yang mahal selama bertahun-tahun terakhir, melenyapkan semua kekuatan sisa dari istana Tuan Kota. Kalian masing-masing awalnya adalah seorang kultivator netral, dan saya sangat beruntung memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan kalian. Saya dapat bersumpah sekarang atas nama Dao Surgawi bahwa begitu kita berhasil, kalian masing-masing akan mendapatkan kembali status kultivasi kalian. Selain itu, kondisi yang sebelumnya telah kita diskusikan dengan semua orang tidak akan berubah. Setelah energi spiritual dipulihkan, kalian akan menerima pengembalian 100 kali lipat atas kontribusi kalian. Jika saya melanggar sumpah ini, semoga jiwa saya hancur. Sekarang saya harap semua orang akan mengesampingkan perbedaan masa lalu dan membantu gereja semua makhluk kita. Setelah mendengar ini, semua orang merasakan darah mereka mendidih. Selama 100 tahun terakhir,
mereka hampir mengeluarkan semua sumber daya keluarga mereka, karena mereka percaya pada gereja semua makhluk dan bersedia berjudi. Mereka juga bersumpah pada sumpah Dao Surgawi, berjanji untuk berbagi nasib yang sama mulai saat ini dan seterusnya. Bagaimanapun, tidak ada lagi energi spiritual di kota abadi. Paling-paling, mereka hanya bisa bertahan beberapa ratus tahun lagi, dan pada akhirnya mereka masih akan menghadapi kehancuran. Jadi, mereka mungkin juga berjudi. Bagus, kami semua percaya padamu, Taoist Lincoln. Jadi, apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk bagian selanjutnya dari rencana ini? Tanya mereka. Pada saat ini, Lincoln tidak menjawab secara langsung, semuanya harap bersabar. Ini masih butuh sedikit waktu lagi. Ini adalah segel tangan yang harus kalian kuasai untuk formasi kalian. Semua orang harus beristirahat dan memulihkan diri terlebih dahulu. Percayalah padaku, percayalah pada gereja semua makhluk kami. Kami tidak akan membuat kalian menunggu terlalu lama. Setelah menunggu selama 100 tahun, mereka tentu tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Jadi, di bawah ketenangan Lincoln, mereka semua mulai berlatih segel tangan untuk arai masing-masing dan memulihkan keadaan optimal mereka. Melihat ini, Lincoln merasa lega. Dia pergi dan memasuki ruang rahasia, di mana dia diam-diam menagih beberapa raja sejati jiwa baru tahap akhir di gereja. Semuanya, ini adalah ordo sekte gereja semua makhluk kita. Kalian memikul misi terpenting di pundak kalian. Kalian perlu memimpin sekelompok murid elit dan mundur ke lokasi yang telah ditentukan di tepi kota abadi. Kami tidak tahu hasil dari rencana ini. Kalian semua adalah benih terakhir gereja semua makhluk. Kecuali jika hasil terbaik yang mungkin terjadi, jangan tunjukkan diri kalian dengan cara apapun. Kami hanya bisa berharap rencana ini berjalan lancar, tetapi apapun yang terjadi, peran kalian dalam hal ini sangat penting. Saya minta maaf kalian harus memikul beban seperti itu. Pemimpin Lincoln, jangan khawatir. Apapun yang terjadi pada akhirnya, kami percaya bahwa kemenangan akan menjadi milik kami. Selain itu, jangan khawatir. Selama kami di sini, gereja semua makhluk akan terus ada. Kami berjanji untuk melindunginya sampai napas terakhir kami. Kalau begitu, silakan. Beberapa raja sejati jiwa baru lahir tahap akhir mengangguk, lalu pergi ke jalan rahasia tempat sudah ada beberapa ratus murid elit gereja semua makhluk. Ini adalah harapan terakhir gereja semua makhluk jika terjadi kesalahan dengan rencana mereka. Merasakan kepergian mereka, Lincoln menenangkan pikirannya, menarik napas panjang, lalu, tanpa ragu-ragu, pergi ke reruntuhan rumah tuan kota dan mengeluarkan batu gunung dari halaman belakang ketika. Semuanya sudah siap, dan para kultivator netral tingkat tinggi telah menguasai segel tangan mereka. Mereka membawa serta para kultivator tingkat tinggi gereja semua makhluk dan kultivator netral ke suatu tempat yang tidak jauh dari kediaman Liang Seng. Setelah itu, Lincoln mulai memimpin orang-orang dengan bendera arai untuk mendirikan arai besar yang berpusat di sekitar lokasi ini, membentang sejauh 100 mil. Hati Lincoln sedikit tergerak. Tidak peduli hasil dari rencana ini, apakah berhasil atau gagal, gereja semua makhluk tidak akan memiliki kultivator tangguh yang tersisa kecuali benih yang sebelumnya dicadangkan. Pada saat ini, Liang Seng secara alami telah memperhatikan semuanya, tetapi dia tidak terburu-buru. Meskipun strategi mencari keberuntungan dan menghindari kejahatannya menunjukkan sedikit bahaya, pada akhirnya, itu mungkin merupakan tanda keberuntungan besar. Dengan keyakinan ini, dia sangat tenang. Namun, sebelum pertempuran besar, jika terjadi kecelakaan, dia diam-diam bertemu dengan Jin Kuan Siu dan kelompoknya, meminta mereka untuk segera membawa pergi anggota keluarga Zhou. Mengenai tujuan pemindahan mereka, Liang Seng juga membuat pengaturan. Itu tidak jauh dari tempat benih gereja semua makhluk disembunyikan secara diam-diam. Liang Seng bahkan menyediakan perlindungan, jadi tidak ada yang memperhatikan pemindahan keluarga Zhou yang diam-diam sejauh 100 mil. Setelah itu, Liang Seng tinggal di kediamannya bersama Huang Yifan, dengan tenang memperhatikan tindakan Lincoln. Pada saat ini, masih ada beberapa hal yang tidak dapat dia pahami di dalam hatinya. Dia tidak dapat memahami apa yang akan dilakukan gereja semua makhluk selanjutnya, tetapi antisipasi akan keberuntungan besar membuatnya agak bersemangat, terutama ketika dia melihat batu gunung yang dibawa Lincoln, yang menjebak Zhen Yuan dan terhubung ke cabang pembuluh darah spiritual. Memikirkan aura khusus yang dia rasakan dari susunan Lincoln sebelumnya, Liang Seng tidak dapat menahan perasaan sedikit berharap. Begitu semuanya siap, Lincoln sama sekali tidak ragu.
Dia bahkan secara khusus membagikan batu roh bermutu tinggi kepada semua kultivator tingkat tinggi sehingga mereka masing-masing dapat mengendalikan bendera arai dengan percaya diri. Semua anggota gereja dengan tingkat kultivasi jiwa baru lahir ke atas, serta kultivator netral yang telah mengambil sumpah Dao Surgawi, merasa tenang. Apakah gereja semua makhluk akan membiarkan semua kultivator tingkat tinggi mereka mati? Bagaimana mungkin, ketika semua persiapan telah selesai, Lincoln berdiri di tengah dan memastikan bahwa tidak ada masalah, dan tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan bendera arai dengan segel tangannya. Pada saat yang sama, semua orang mulai menuangkan kekuatan spiritual mereka ke dalam bendera arai masing-masing, dan dalam sekejap, tirai cahaya raksasa yang berpusat di sekitar Lincoln muncul. Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata saat ini, karena dia mendapati dirinya secara diam-diam dikunci oleh Lincoln, yang masih mengkhawatirkannya. Namun, mereka telah memilih orang yang salah untuk dikhawatirkan. Liang Seng tidak merasakan bahaya apapun, tetapi matanya berbinar ketika dia melihat batu gunung di tangan Lincoln. Pada saat ini, kota abadi dipenuhi dengan aura yang berfluktuasi, dan aura dari cabang Venus spiritual di dalam batu gunung bocor keluar. Kai Yuanzi dari luar angkasa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya. Dia tidak menyangka kesempatan itu datang begitu tiba-tiba. Mengingat instruksi Ling Xiaozi, dia tidak ragu-ragu dan segera berbicara. Rekan Taois Feng Yuan, kesempatan telah datang, Anda dapat memanfaatkannya dan memasuki kota abadi sekarang. Saat dia berbicara, Kai Yuanzi mengendalikan arai penyegel untuk membuat celah bagi Feng Yuan, yang dengan cepat masuk tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Lincoln, yang mengendalikan susunan itu, mengubah ekspresinya dan melihat ke arah luar angkasa, tidak menyangka pihak lain akan begitu tegas. Namun, dia tidak terlalu gugup. Jika memang begitu, semuanya, masuk saja. Mereka di sini untuk mati, dan mereka telah siap untuk berkorban. Jika satu lagi kultivator tingkat tinggi dapat dikubur bersama mereka, dia akan lebih dari senang. Dengan pikiran itu, Lincoln menggerakkan segel tangannya, dan saat berikutnya, bendera susunan di tangannya berubah aura, dan tirai cahaya melonjak sekali lagi. Feng Yuan, yang baru saja memasuki kota abadi panjang umur, bahkan belum sempat bereaksi sebelum diselimuti oleh tirai cahaya susunan, sementara Liang Seng, yang sebelumnya telah ditutupi oleh tirai cahaya dan memiliki firasat dari strategi mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, melihat beberapa adegan samar dalam perhitungan rahasia surga. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan cahaya yang cemerlang. Jika memang begitu, maka dia akan merebut kemenangan dari rahang kekalahan kota abadi umur panjang. Saat Lincoln mulai mengaktifkan arai besar, aura antara surga dan bumi di kota abadi segera melonjak, dan semua orang, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, merasakan napas yang sangat menindas turun dari langit. Pada saat ini, mereka yang meluncurkan arai besar dengan Lincoln juga merasakan kekuatan hisap yang meningkat di bendera arai yang mereka pegang. Mana mereka di dalam tubuh mereka, seperti pintu air yang terbuka, dengan gila-gilaan mengalir ke bendera arai, menyebabkan hati mereka tiba-tiba terkejut. Namun, mereka telah diperingatkan oleh Lincoln sebelumnya bahwa mengaktifkan arai besar akan membutuhkan sejumlah besar energi. Itulah sebabnya mereka membutuhkan batu roh kelas atas untuk mendukung mereka bertahan sedikit lebih lama. Jadi, mereka berpikir bahwa wajar saja jika arai besar yang berhubungan dengan pemulihan energi spiritual lingkungan kultivasi memiliki kekuatan seperti itu, dan mereka memaksakan diri untuk menahan kecemasan, terus memasukkan mana mereka ke dalam bendera arai, berharap bahwa arai besar dapat berhasil terbentuk. Setidaknya untuk saat ini, mereka masih memiliki persediaan batu roh kelas atas, tetapi melihat sekeliling, terlihat jelas bahwa para anggota gereja yang tergabung dalam sekte gereja semua makhluk hanya bisa menggertakkan gigi dan terus mengandalkan tingkat kultivasi mereka sendiri. Karena pihak mereka sendiri telah diberi perlakuan istimewa dan mereka sekarang terikat pada tali yang sama dengan gereja semua makhluk, mereka hanya bisa berhati-hati dan terus mengirimkan mana ke dalam bendera arai. Tidak jauh dari pusat arai, Liang Seng merasakan bahwa Jin Quan Feng telah mengikuti instruksinya, membawa anggota keluarga Zhou ke tempat yang aman, jadi dia tidak ragu lagi dan langsung memasukkan Huang Yifan ke dalam cincin penyimpanannya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Huang Yifan pada dasarnya sudah mati, telah berubah menjadi boneka. Dalam situasi saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menahan mereka, jadi lebih aman untuk menyingkirkannya.
Karena Lincoln dan yang lainnya tidak segan-segan mempercepat pembentukan arai, suasana di kota abadi menjadi semakin aneh. Para kultivator tingkat tinggi yang bekerja sama dengan gereja semua makhluk merasa semakin lelah, karena energi yang dibutuhkan oleh bendera arai di tangan mereka terlalu mengerikan. Meskipun mereka adalah Naschen Soul Master dan bahkan Divinity Transformation Experts dan memiliki batu roh kelas atas untuk mengisi kembali kekuatan spiritual mereka, mereka masih merasa semakin sulit untuk bertahan seiring berjalannya waktu. Secara tidak sadar, mereka ingin memperlambat aliran mana mereka ke dalam arai flux, tetapi pada saat mereka mencoba melakukannya, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali, dan wajah mereka berubah drastis. Mengerikan. Namun, pada saat mereka menyadari masalah ini, semuanya sudah terlambat. Arai tersebut kini perlahan-lahan terbentuk, dan mereka mendapati diri mereka sepenuhnya diserap oleh arai flux, tidak dapat melepaskan diri. Lincoln, seseorang segera memanggil, berharap Lincoln dapat mengendalikan arai besar dan membantu mereka melepaskan diri dari arai flux. Pada titik ini, mereka masih berpikir bahwa masalahnya adalah karena kekuatan arai yang terlalu besar dan Lincoln membuat kesalahan kecil dalam mengoperasikannya. Bagaimanapun, Lincoln telah bersumpah pada Dao Surgawi sebelumnya, dan karena tidak hanya mereka tetapi juga banyak anggota gereja semua makhluk yang memegang arai flux terpengaruh, mereka tidak terlalu khawatir. Namun, setelah mendengar teriakan mereka, Lincoln tetap tidak tergerak, hanya menatap mereka dengan dingin sebelum melanjutkan dengan tenang melakukan segel tangan dan teknik rahasia untuk arai. Menyadari ada yang tidak beres, para kultivator mulai panik karena mana mereka terkuras. Pada titik ini, mereka akhirnya mengerti bahwa mereka telah ditipu sepenuhnya oleh Lincoln dan gereja semua makhluk. Lincoln, kau telah bersumpah demi Dao Surgawi sebelumnya. Beraninya kau melakukan ini. Mencoba mengingatkan Lincoln tentang sumpah Dao Surgawi, seseorang memanggil. Namun, Lincoln tetap fokus menyiapkan susunan besar, sama sekali mengabaikan permohonan itu. Memahami situasi sebenarnya, seorang kultivator berteriak kaget, menyadari bahwa mereka telah terjerat dalam rencana licik Lincoln. Mereka hanya memperhatikan fakta bahwa dia telah bersumpah dengan nyawanya, dan tidak menganggapnya serius. Ini adalah gereja semua makhluk yang sedang kita bicarakan. Orang-orang gila ini tidak pernah peduli dengan nyawa mereka sendiri, jadi kemungkinan besar mereka telah merencanakan melawan kita sejak awal. Begitu kejam, mendengar kata-kata itu, semua kultivator yang bekerja sama tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah praktisi tingkat tinggi gereja semua makhluk yang juga mengendalikan bendera susunan. Mereka melihat para praktisi itu sudah kurus kering, menyerupai mayat kering. Ini adalah tanda yang jelas bahwa semua darah dan esensi mereka telah terkuras habis, tetapi mereka masih tersenyum. Gila, mereka semua gila di gereja semua makhluk. Bagaimana mereka bisa begitu bodoh untuk bekerja sama dengan mereka? Namun, sekarang sudah terlambat bagi mereka. Saat Big Arai perlahan terbentuk, mereka tidak dapat melepaskan diri dari hisapan bendera Arai, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, merasakan keputusasaan yang luar biasa. Lincoln, kamu penjahat tercela, semoga kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Aku mengutuk gereja semua makhlukmu untuk dikutuk selamanya, sepenuhnya ditekan oleh dinasti abadi, tidak akan pernah bereinkarnasi selamanya. Pada saat ini, kutukan yang diucapkan para kultivator lebih berbisa dari yang terakhir, tetapi suara mereka juga semakin melemah. Saat mereka secara bertahap terkuras oleh bendera Arai, Lincoln merasakan bahwa Arai besar akan segera mengeras, dan tidak bisa menahan napas lega di dalam hatinya. Adapun para kultivator yang memegang bendera Arai, apakah mereka adalah kultivator yang bekerja sama atau praktisi gereja semua makhluk, sangat sedikit yang masih hidup. Meskipun demikian, Lincoln tidak memiliki banyak gejolak emosional di dalam hatinya karena semua pengorbanan yang mereka lakukan bermakna. Awalnya, ini adalah rencana cadangan yang diatur oleh Su Jintian dari Sekte Gereja semua makhluk secara diam-diam setelah berurusan dengan Zhen Yuan. Jika kota abadi mengalami kekacauan, mereka akan memanfaatkan kesempatan itu untuk memaksa dinasti abadi kemenangan timur ke posisi tersulit, sehingga mereka tidak punya pilihan selain meminggirkan kota abadi, membiarkannya menunggu dalam diam kesempatan untuk bangkit lagi. Tentu saja, setelah melaksanakan rencana tambahan ini, selain para kultivator tingkat tinggi dari gereja semua makhluk, tidak mungkin ada kekuatan besar lainnya di kota abadi. Kali ini Lincoln memilih untuk menyiapkan susunan besar di lokasi ini untuk menargetkan Liang Sheng, yang tidak dapat dia lihat, setelah berhasil merakit susunan tersebut.
Pada saat ini, dia telah menguasai bidang pandang kota melalui susunan tersebut, dan tentu saja, dia dapat melihat Liang Seng, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat tanpa sadar. Permintaan maaf saya kepada pendahulu tanpa nama. Sebelumnya, metode visualisasi tanah tandus 1000 mil sangat membantu kekuatan gereja semua makhluk, tetapi sekarang, demi perdamaian di kota abadi selama 10 juta tahun ke depan, semua kultivator tingkat tinggi di kota itu harus mati, termasuk penguasa metode visualisasi kekeringan. Selama makhluk tingkat tinggi itu pergi, situasi di mana setiap orang menjadi seperti naga akan menjadi lebih mudah dicapai. Kota abadi umur panjang tidak mengizinkan keberadaan kultivator kuat seperti Liang Seng. Kota abadi telah disegel oleh metode Kei Yuanzi yang menentang surga, tetapi pada saat ini, saat Lingkun menyiapkan susunan, aura unik muncul. Liang Seng menyipitkan matanya, merasakan sensasi yang familiar, yang sangat mirip dengan aura misterius yang dihasilkan oleh praktik teknik misterius primordial di dalam tubuhnya. Belantara, sebelum Liang Seng dapat memahami apa yang sedang terjadi, dia melihat Lingkun menggunakan batu gunung City Lord Mansion, yang terhubung dengan teknik Master Shitsumi, sebagai simpul, yang memungkinkan aura seperti alam liar yang menakutkan dari susunan itu secara bertahap bergabung ke dalamnya. Adapun aura yang menyebar setelahnya, Liang Seng tidak dapat memahaminya lebih jauh, karena itu adalah aura urat spiritual yang dia rasakan ketika dia memasuki suburat dinasti abadi sebelumnya. Jadi, aura yang sunyi, aura urat spiritual, ditambah aura misterius yang dipadatkan oleh metode Sujintian yang menentang surga untuk menyegel kesengsaraan Zenyuan, sebenarnya terjerat bersama, menyebabkan beberapa simpul yang tidak selaras muncul di ruang kota abadi. Liang Seng akhirnya mengerti mengapa Lingkun begitu yakin bahwa kota abadi dapat memulihkan lingkungan spiritualnya, dan dia tidak perlu khawatir tentang balas dendam dinasti abadi kemenangan timur. Ternyata dia menculik urat spiritual dinasti abadi bersama-sama. Cara yang bagus. Hanya saja terlalu banyak orang yang meninggal. Pada saat ini, kecuali beberapa kultivator tingkat tinggi yang ditinggalkan untuk melestarikan benih gereja semua makhluk, hampir semua orang meninggal. Namun, ini juga merupakan hal yang baik bagi Liang Seng. Tidak heran apakah itu di bawah naungan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, atau dalam bentuk ekstremnya, seperti ini. Keselamatannya sepenuhnya terjamin. Pada saat kota abadi sepenuhnya diselimuti aura kacau, Lingkun juga menatap langsung ke Liang Seng. Pada saat ini, di dalam kota abadi panjang umur, tidak ada ruang bagi kekuatan besar di luar tubuh yang tidak terkendali. Jika itu hanya susunan Lingkun, itu tidak akan memengaruhi kekuatan besar di luar tubuh. Namun, siapa yang mengira bahwa susunan ini sebenarnya dicampur dengan teknik penyegelan Sujintian sebelumnya dan kesengsaraan penguasa kota Zenyuan sebagai media, dan urat spiritual dinasti abadi adalah titik ganjil, yang menyebabkan yin dan yang bertemu, sehingga bahkan kekuatan besar di luar tubuh mungkin tidak dapat melarikan diri. Namun, jika bukan karena cara seperti itu, bagaimana mungkin Lingkun dari gereja semua makhluk berani mengatakan bahwa masih akan ada lingkungan kultivasi yang jelas di kota abadi? Pada saat Liang Seng merasakan daya isap, dia secara naluriah ingin melepaskan diri, tetapi merasakan aura urat spiritual dan gelombang spiritual, dikombinasikan dengan kemampuan keberuntungan untuk menghindari kejahatan, dia segera menahan dorongan itu dan tidak lagi melawan, membiarkannya terjadi secara alami dan diserap ke dalam batu gunung Sumi biji master. Melihat ini, Lingkun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya dan kemudian segera menyerang saat besi masih panas, menggunakan batu gunung sebagai titik konvergensi yin yang untuk mulai melawan susunan penyegel Kei Yuanzi dari luar angkasa. Apakah Anda berani mengambil urat spiritual dinasti abadi sebagai taruhan? Kei Yuanzi secara alami tidak berani, jadi susunan penyegel yang telah dia buat dengan bantuan Ling Qiaozi segera menunjukkan celah. Namun, ini juga memungkinkan Feng Yuan untuk memasuki kota abadi. Feng Yuan, setelah mendengar peringatan Kei Yuanzi, tidak ragu-ragu dan langsung memasuki Longevity Immortal City dalam sekejap. Meskipun Feng Yuan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, gurunya telah memerintahkannya untuk datang ke sini dan mendengarkan perintah Kei Yuanzi. Namun setelah Feng Yuan memasuki Immortal City, wajah Kei Yuanzi berubah, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi saat ini di Longevity Immortal City. Sialan Church of All Beings, mereka benar-benar memiliki hubungan dengan garis keturunan Seeking Truth. Fakta bahwa aura sunyi telah menodai urat nadi spiritual immortal dinasti membuatnya merasa seperti berada di antara batu dan tempat yang keras.
Ini bukan lagi hanya masalah kesengsaraan Zenyuan, dibandingkan dengan urat nadi spiritual dinasti abadi, semua hal lainnya adalah hal yang sepele. Urat nadi spiritual dinasti abadi tidak boleh kacau, ini adalah persyaratan paling mendasar dari dinasti abadi. Terlebih lagi, melihat aura kacau di kota abadi sekarang, dia merasakan kegelisahan di hatinya. Rencana gereja semua makhluk mungkin tidak berhenti di sini, dan memang, Ling Kun juga terkejut dengan apa yang terjadi saat ini. Ternyata Feng Yuan tiba-tiba muncul dari luar angkasa, mengejutkan Ling Kun. Untungnya, Ling Kun selalu fokus dan urat nadi spiritual dinasti abadi masih terhubung dengan dunia luar, jadi dia menyerap Feng Yuan ke dalam batu gunung dalam sekejap. Namun, sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, Ling Kun tidak lagi ragu-ragu dan bergegas untuk melanjutkan rencananya untuk memulihkan ki spiritual di kota abadi jika terjadi kecelakaan. Meledak. Dalam sekejap, semua bendera arai yang diatur oleh gereja semua makhluk di kota abadi panjang umur secara bersamaan memancarkan fluktuasi energi yang besar. Para kultivator yang memegang bendera pertempuran, baik mereka praktisi gereja semua makhluk atau kultivator tingkat tinggi yang bekerja sama, benar-benar dilahap habis oleh bendera tersebut. Setelah itu, dengan kekuatan unik yang dipadukan dengan aura misterius dari urat spiritual dan gelombang spiritual, bendera itu melesat langsung ke langit. Kai Yuanzi di luar angkasa terkejut, lalu dia buru-buru mundur. Namun, susunan penyegelan di bawah kendalinya hancur saat ini. Hal pertama yang datang adalah kekuatan yang bercampur dengan aura sunyi dan gelombang spiritual dari urat spiritual, yang langsung menembus susunan penyegelan di dalam kota abadi umur panjang. Sebelum para kultivator kota abadi dapat bereaksi, hembusan angin muncul di dalam kota, dan energi spiritual yang padat tiba-tiba meletus di setiap sudut. Para kultivator kota abadi yang awalnya menggigil terkejut oleh kemunculan energi spiritual yang tiba-tiba, yang membuat mereka tercengang sejenak, diikuti oleh paduan suara seruan gembira. Kai Yuanzi dari luar angkasa memiliki ekspresi gelap, dan pada saat ini susunan penyegelan hancur, tetapi dia tidak berani memasuki kota abadi umur panjang sama sekali. Pertama, masuk mungkin akan membuat mereka terpapar pada aura yang sunyi, yang sama sekali tidak dapat diterima oleh para kultivator dinasti abadi. Kedua, itu karena Ling Kun licik dan berhasil membentuk penghalang dengan menggabungkan aura gelombang roh Vena spiritual, alam liar, dan malapetaka takdir di luar angkasa. Secara sederhana, Longevity Immortal City kini telah menyandera urat nadi spiritual Immortal Dinasti, jadi bagaimana Kai Yuanzi bisa bertindak tanpa keyakinan penuh. Namun, para kultivator di dalam kota abadi sudah sangat gembira dan tidak terlalu peduli, selama ada energi spiritual yang muncul. Aib yang mengerikan, Kai Yuanzi dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan juga khawatir tentang keselamatan Zhen Yuan dan Feng Yuan. Dia tidak ragu lagi dan langsung memberitahu Ling Xiaozi di ibu kota Immortal Dinasti Kemenangan Timur tentang situasi saat ini. Setelah Ling Xiaozi membaca komunikasi tersebut, dia menghitung dan wajahnya menjadi gelap. Mereka benar-benar tidak bisa bertindak gegabah dengan Longevity Immortal City saat ini. Karena melakukan hal itu sekarang akan memicu gangguan pada keberuntungan Immortal Dinasti, kecuali mereka melucuti urat nadi cabang spiritual, tetapi melucuti urat nadi spiritual bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sekejap. Sebelumnya, Cunyangzi belum pergi dan telah menunggu kabar dari muridnya Feng Yuan, jadi saat ini Ling Xiaozi tidak menyembunyikan apapun dan langsung menyampaikan isi komunikasi kepadanya. Saat ini, Feng Yuan telah memasuki kota abadi panjang umur, dan Cunyangzi tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat kesal bagaimana mereka bisa begitu tidak beruntung. Namun, mengingat situasi saat ini, mereka hanya dapat menunggu dan melihat serta menunggu hasil akhirnya, mereka hanya dapat mengatakan bahwa gereja semua makhluk telah menghitung dengan baik, mengambil urat-urat spiritual sebagai sandera, membuat mereka terlalu ragu untuk bertindak gegabah untuk saat ini. Tunggu sedikit lebih lama dan lihat. Cabang urat-urat spiritual, Liang Sheng tidak dapat menahan perasaannya yang meluap-luap, tidak pernah menyangka bahwa ia akan memiliki kesempatan untuk memasuki cabang pembuluh darah spiritual lagi. Melirik pemandangan yang agak familiar di hadapannya, Liang Sheng tidak berlama-lama dan menatap langsung ke pembuluh darah spiritual. Di atasnya, ada layar cahaya tambahan yang memuat tuan kota Zhen Yuan, yang sedang tertidur lelap dan tidak bergerak, tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Selain itu, tidak ada yang berbeda dari cabang pembuluh darah spiritual sebelumnya, tentu saja, aura pada layar cahaya yang mengurung Zhen Yuan sangat dalam dan misterius. Adapun Su Jintian, utusan kiri dan kanan,
mereka telah lama menghilang, dan tepat pada saat itu, ekspresi Liang Seng berubah, dan tanpa ragu-ragu, ia langsung memasuki pembuluh darah spiritual. Apakah Zhen Yuan masih memiliki kesadarannya sendiri saat ini atau tidak? Sebenarnya hal itu tidak lagi penting bagi Liang Seng, karena memperoleh tulang belakang langit dan bumi adalah satu-satunya tujuan Liang Seng saat ini. Liang Seng tidak memperhatikan Tuan Kota Zhen Yuan karena alasan sederhana, saat ini, Tuan Kota Zhen Yuan tidak lagi sebanding dengan Liang Seng. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia akan langsung meledak dan membunuh pihak lain dengan satu pukulan, belum lagi, ada kambing hitam alami di luar. Selama dia menyembunyikan auranya, dia mungkin akan menyalahkan semuanya pada gereja semua makhluk dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Pada saat ini, Lincoln memiliki ekspresi serius di wajahnya karena kemunculan Feng Yuan yang tiba-tiba telah mengganggu rencananya. Tampaknya dia perlu dengan cepat menarik urat bumi kota sebelum memasuki urat spiritual, memastikan bahwa tidak ada kejadian tak terduga lainnya yang terjadi, jadi semakin cepat semakin baik. Dengan mengingat hal ini, Lincoln duduk bersila, mulai menghubungkan aura urat bumi dengan susunan besar, dan batu gunung di dalam Master Seed Sumi memancarkan aura yang tidak jelas dan misterius. Di dalam batu gunung, begitu Feng Yuan masuk, dia melihat Tuan Kota Zhen Yuan yang telah disegel dengan harga mahal oleh Su Jintian di atas urat spiritual, dan aura malapetaka takdir yang menjulang di sekelilingnya, wajahnya berubah. Pada saat ini, dia teringat tatapan mata gurunya Cunyangzi ketika dia meninggalkan Lingge dan tiba-tiba mendapat pencerahan. Mungkin gurunya juga ingin dia melewati malapetaka takdir secepatnya, jika demikian, mata Feng Yuan bersinar dengan tekad, dan dia sudah punya rencana dalam benaknya. Tentu saja, malapetaka manusia yang paling lemah akan menjadi yang terbaik untuk malapetaka takdir. Kota abadi umur panjang, di dalam biji mustard Gunung Batu Sumeru. Pembuluh darah spiritual cabang. Kali ini, Liang Seng langsung tenggelam ke dalam pembuluh darah spiritual, dengan pengalaman yang hampir sama seperti terakhir kali. Setelah mengoperasikan teknik misterius primordial, tulang belakang langit dan bumi langsung mengisi dantian atas, tengah, dan bawahnya. Namun kali ini, dia tidak dikeluarkan dari pembuluh darah spiritual karena Lincoln di dunia luar telah mengaktifkan Heaven Deving Array, yang secara paksa menghubungkan pembuluh darah sub-pembuluh darah spiritual dinasti abadi dengan pembuluh darah bumi kota abadi. Hal ini juga menyebabkan fakta bahwa meskipun pembuluh darah spiritual cabang bereaksi pada saat ini, ia tidak dapat memantulkan Liang Seng keluar. Liang Seng segera menebak perkiraan alasannya dan matanya tidak bisa tidak berbinar. Karena ini masalahnya, itu adalah kesempatan yang dikirim surga. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Kita harus tahu bahwa dia tidak hanya mampu menyimpan tulang belakang langit dan bumi di dantian atas, tengah, dan bawahnya. Seluruh tubuhnya, baik itu meridian atau sumsum tulang, dapat menyimpan tulang belakang langit dan bumi. Jadi dia langsung tenggelam lebih dalam ke dalam urat spiritual, menyentuh dasar, dan dengan sepenuh hati menyerap tulang belakang langit dan bumi. Ini mungkin satu-satunya kesempatan dalam hidupnya untuk menyerap tulang belakang langit dan bumi dengan begitu sembrono. Pada saat yang sama, Feng Yuan juga telah memasuki urat cabang urat spiritual dan tiba di tempat Zhen Yuan disegel. Saat dia menyaksikan cara yang digunakan oleh Su Jintian untuk menekan Zhen Yuan dengan malapetaka takdir dari penguasa kota Zhen Yuan sebagai media menggunakan urat spiritual, dia semakin kagum. Orang yang melakukan gerakan itu sangat cerdik dalam perencanaannya sehingga itu menakjubkan. Malapetaka takdir, Feng Yuan tidak bisa menahan perasaan gelisah di dalam hatinya. Hanya mereka yang telah melewati malapetaka takdir dalam kemampuan hebat kemunculan jiwa yang dapat dianggap telah mencapai prestasi dalam kultivasi. Hanya dengan cara ini ada peluang nyata untuk mencari keabadian dan meminta petunjuk, karena begitu malapetaka takdir berlalu, bahkan jika rentang hidup seorang kultivator habis, dan tidak ada lagi peluang terobosan, mereka masih dapat menggunakan cara khusus untuk bereinkarnasi dan melanjutkan kultivasi. Mereka bahkan dapat mengeluarkan sejumlah biaya khusus, menyimpan level kultivasi mereka di kehidupan ini, dan perlahan-lahan melepaskannya di kehidupan berikutnya. Tentu saja, seberapa banyak yang dapat diserap dan diubah di kehidupan berikutnya tergantung pada keberuntungan mereka. Oleh karena itu, para kultivator yang telah melewati malapetaka takdir juga disebut mereka yang telah memperoleh buah dao takdir abadi, memiliki kesempatan lain di jalur kultivasi. Itulah sebabnya anak Kaiyuan lebih dihormati selama bertahun-tahun,
meskipun memiliki lebih sedikit kesempatan daripada Feng Yuan. Karena ia memiliki kesempatan hidup ekstra untuk berkultivasi dibandingkan dengan Feng Yuan, perbedaan antara kemampuan hebat kemunculan jiwa yang melewati malapetaka takdir atau tidak seperti langit dan bumi. Zhen Yuan sekarang telah disegel, dan aura kesengsaraan tampaknya mengelilinginya. Selain itu, level kultivasinya hanya dalam tahap awal kemunculan jiwa, jauh lebih rendah daripada Feng Yuan, tetapi pada saat ini, Feng Yuan benar-benar merasa iri. Karena semakin tinggi level kultivasinya, semakin sulit untuk melewati malapetaka takdir. Sebelumnya, setelah kompetisi besar gelombang roh Venus spiritual, jika ia berkultivasi secara tertutup, ia pasti akan dapat menerobos dan meningkatkan ranah kultivasinya. Namun, ia tidak berani, dan ia dinasihati oleh Yang Murni untuk menunggu sedikit lebih lama. Jika tidak, begitu dia berhasil mencapai tahap akhir Soul Emergence, dia akan terancam jiwanya saat melewati Fate Calamity. Jika memang begitu, memikirkan hal ini, tatapan Feng Yuan menjadi tegas, dan dia menatap lekat-lekat aliran elemen roh pada susunan yang menjebak Zhen Yuan. Sekarang dia masih punya kesempatan. Umumnya, mereka yang melewati Fate Calamity tidak akan mencari bantuan dari orang luar. Pertama, mungkin saja keberadaan kekuatan eksternal akan membuat Fate Calamity jauh lebih berbahaya. Kedua, meminta bantuan seseorang akan menyebabkan mereka terkontaminasi aura kesengsaraan, yang akan merugikan diri mereka sendiri dan tidak menguntungkan orang lain. Itulah sebabnya orang mengatakan bahwa Fate Calamity tidak boleh dibantu. Namun, situasi Feng Yuan saat ini adalah dia berharap semakin cepat Fate Calamity-nya tiba, semakin baik. Mungkin Zhen Yuan juga berharap seseorang akan membantunya lolos dari bahaya penyegelan. Jadi Feng Yuan berkonsentrasi mengawasi Zhen Yuan, mencoba menangkap celah dalam susunan dan mencapai tujuannya. Namun seiring berjalannya waktu, Feng Yuan tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya, karena ia tidak dapat menemukan kekurangan apapun dalam kurungan ini, dan ia tidak memiliki cara untuk memulainya. Pada saat ini, aura dalam cabang Venus spiritual tiba-tiba berfluktuasi, seolah-olah Venus spiritual itu mendidih karena amarah. Apa yang sedang terjadi? Sebelum Feng Yuan sempat bereaksi, matanya langsung berbinar. Bagaimana ia bisa seberuntung itu? Ternyata pengaturan Su Jintian untuk metode penyegelan yang menentang surga tersebut adalah dengan memanfaatkan urat-urat spiritual, yang seharusnya sempurna. Namun, sekarang ada pencuri yang mengintai di bawah urat-urat spiritual, dengan gila-gilaan mencuri tulang langit dan bumi. Kejadian seperti itu tidak pernah terjadi sejak berdirinya dinasti abadi. Bagaimana mungkin Su Jintian menduga akan ada orang aneh seperti Liang Sheng yang dapat melahap tulang langit dan bumi dari urat-urat spiritual tanpa batas? Alhasil, di bawah kebetulan ini, Feng Yuan akhirnya menemukan kesempatan dan menangkap celah dalam pengaturan Su Jintian. Setelah itu, Feng Yuan tidak membuang waktu dan langsung bergerak. Saat celah dalam penyegelan muncul, ia dengan cepat memasuki tirai cahaya penyegelan tempat Zhen Yuan terperangkap. Feng Yuan menyelesaikan manuver pergantian tubuh dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas setelah memasuki segel, dan mendorong Tuan Kota Zhen Yuan keluar. Dan setelah Tuan Kota Zhen Yuan terbebas dari segel, seluruh susunan penyegelan, yang awalnya dimediasi oleh aura kesengsaraannya, tiba-tiba bereaksi balik dengan perubahan aura. Pada saat ini, hanya Feng Yuan yang tersisa di ruang tertutup itu, jadi semua aura yang terkumpul menyerbu ke arahnya. Feng Yuan melihat ini dan bukan saja dia tidak takut, tetapi malah gembira, karena ini adalah aura kesengsaraan Zhen Yuan sebelumnya. Dia tidak yakin apakah rencananya berjalan lancar, tetapi dia berharap aura kesengsaraan Zhen Yuan dapat memicu malapetaka takdirnya. Akan lebih baik jika itu adalah kesengsaraan manusia. Karena untuk malapetaka langit dan bumi, bahkan dia tidak memiliki sedikit kepercayaan diri. Namun, dia tidak berpikir terlalu lama, karena aura kesengsaraan itu berangsur-angsur menjadi lebih kuat, seluruh tubuhnya menjadi semakin kabur, dan kemudian dia langsung tertidur lelap. Adapun Zhen Yuan, yang telah terlempar keluar dan berhasil lolos dari segel, saat segel di tubuhnya dilepas, kesadarannya berangsur-angsur kembali. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan terbangun. Tetapi pada saat ini, ingatannya masih pada saat Su Jintian menyegelnya, jadi ketika dia membuka matanya, dia sangat marah. Jadi sebelum dia bisa melihat situasinya sendiri dengan jelas, dia langsung mengeluarkan raungan marah. Gereja semua makhluk, beraninya kau menipuku.
Siapa yang mengira bahwa pelayan yang paling dipercaya di sisinya sebenarnya adalah seseorang dari gereja semua makhluk, dan bahwa dia akan ditipu oleh mereka. Itu benar-benar aib besar. Namun, apakah ini kesengsaraan manusia? Tuan kota Zhen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat memikirkan ini. Dia tahu bahwa Su Jintian telah mengikutinya selama hampir 10.000 tahun. Dia bahkan tidak bisa melihat masalah dengan pihak lain, yang hanya bisa dikatakan sebagai pengaturan yang telah diatur sebelumnya untuk kesengsaraan manusia. Pada saat ini, kesengsaraan meletus dalam sekejap, dan dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Pada saat ini, Tuan kota Zhen Yuan perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia ingat bahwa dia tampaknya telah didorong keluar oleh seseorang sebelumnya. Memikirkan hal ini, tatapan matanya berubah tanpa sadar. Seseorang baru saja campur tangan dalam malapetaka takdirnya, bukankah itu akan menggandakannya? Bukankah pihak lain takut mati? Memikirkan hal ini, dia mendongak ke tempat di mana dia telah disegel oleh tirai cahaya sebelumnya, dan segera menemukan Feng Yuan yang tidak sadarkan diri, agak terkejut. Bagaimana mungkin dia, Tuan kota Zhen Yuan tidak pernah mengira Feng Yuan akan menyelamatkannya, mengetahui bahwa gurunya Ling Xiaozi dan Cunyangzi tidak mudah dihadapi. Mengapa Feng Yuan melakukan hal gila seperti itu? Apakah pihak lain ingin melewati kesengsaraan takdir sesegera mungkin? Pilihan aneh macam apa ini? Zhen Yuan tidak dapat mengetahuinya, tetapi yang dapat dia pikirkan sekarang adalah keluar dari nadi spiritual sesegera mungkin, melihat situasi spesifik kota abadi, dan mencari bantuan dari Ling Xiaozi, mendiskusikan cara bertahan hidup dari kesengsaraan takdirnya saat ini. Aura kesengsaraannya belum menghilang, jadi dia masih khawatir tentang pengalaman mengerikan apa yang mungkin dia alami selanjutnya. Ini adalah malapetaka takdir. Terlebih lagi, campur tangan Feng Yuan kali ini, meskipun memungkinkannya untuk terbebas dari penyegelan, kesengsaraan takdir berikutnya pasti akan lebih berbahaya, dan tentu saja, akan lebih baik untuk bersiap lebih awal. Namun, tepat saat dia hendak meninggalkan nadi spiritual, wajah Ling Kun berubah drastis di luar biji master Gunung Batu Sumeru. Karena metode yang telah disiapkan Su Jintian, dia telah mengambil kendali. Jika tidak, bagaimana mungkin dia dapat menghubungkan nadi spiritual dengan kota abadi dan menerobos metode penyegelan anak Kei Yuan. Namun, aura penguasa kota Zhen Yuan yang tersegel di dalam nadi spiritual telah berubah drastis, dan dia segera tahu bahwa metode penyegelan Zhen Yuan mungkin mengalami kecelakaan. Segera, dia tidak punya waktu untuk terus mengendalikan susunan besar dan sepenuhnya menanggalkan semua metode penyegelan yang diatur oleh anak Kei Yuan, bersiap untuk memasuki nadi spiritual secara langsung. Lebih baik berurusan dengan pencuri anjing Zhen Yuan terlebih dahulu, yang merupakan target terpenting bagi kota abadi untuk diserang, dan terlebih lagi, karena fondasi susunan penyegelan yang dibuat oleh anak Kei Yuan telah hancur, pihak lain harus mempertimbangkan apakah kebocoran nadi spiritual akan menjadi lebih serius jika mereka ingin menyegel kembali susunan tersebut. Sekarang setelah dia membuka celah, dia bisa membiarkan energi spiritual dari luar angkasa mengalir masuk, atau anak Kei Yuan tidak bisa melakukan apa-apa, atau mengorbankan nadi spiritual dinasti abadi dan melengkapi kota abadi. Anak Kei Yuan mungkin tidak berani merusak nadi spiritual, karena hanya dinasti abadi yang berhak membuangnya. Dengan pemikiran ini, Ling Kun tidak ragu lagi. Sebelum pergi, dia melirik ke arah tertentu di mana benih gereja semua makhluk masih ada. Tugasnya saat ini adalah memastikan tidak ada lagi makhluk tinggi di kota abadi. Zhen Yuan harus mati. Setelah itu, mereka melihat segel tangan Ling Kun berubah, dan seluruh orang itu segera memasuki vena spiritual. Begitu dia memasuki vena spiritual, dia langsung berhadapan dengan Zhen Yuan. Saat keduanya saling memandang, Ling Kun tidak bisa menahan rasa kesal. Pencuri anjing Zhen Yuan sebenarnya telah bangun, dan Liang Sheng, yang telah dikirim sebelumnya, telah menghilang tanpa jejak. Adapun Feng Yuan yang tidak dikenalinya, dia sekarang tidak sadarkan diri dalam penyegelan menggantikan tuan kota Zhen Yuan. Namun dalam sekejap, Ling Kun memiliki tebakan kasar tentang apa yang baru saja terjadi. Kekuatan besar misterius di luar tubuh itu, Liang Sheng, seharusnya sudah mati sekarang, dan orang misterius dalam segel itu seharusnya menyelamatkan pencuri anjing Zhen Yuan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Keadaan benar-benar buruk sekarang, tetapi untungnya, semuanya masih terkendali, karena sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah menghadapi pencuri anjing Zhen Yuan. Jadi pada saat yang tepat,
Lin Kun tidak punya waktu untuk berpikir dan langsung menggunakan kekuatan arai penyegel langit dan bumi untuk membunuh Tuan Kota Zhen Yuan. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkan Zhen Yuan. Seperti kata pepatah, waktu adalah yang terpenting. Seluruh alam langsung dibawa ke lokasi Zhen Yuan dengan bendera arai utama. Penghancuran diri. Namun, meskipun Zhen Yuan baru saja bangun, dia sudah menghadapi situasi ini beberapa kali sebelumnya. Orang-orang dari gereja semua makhluk semuanya gila. Jadi pada saat pertama serangan Lin Kun, dia langsung bereaksi secara tidak sadar, tetapi pada saat pertama, wajahnya berubah drastis, tahu bahwa dia mungkin tidak dapat bertahan. Memang, dia terlempar keluar oleh kekuatan ledakan itu, tetapi pertahanan bawah sadar tadi telah memberinya waktu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lin Kun menggunakan vena spiritual untuk menyandera seluruh kota abadi, sehingga dia dapat mengalahkan kekuatan besar di luar tubuh bersamanya, tetapi Zhen Yuan berbeda dari kekuatan besar di luar tubuh lainnya. Karena dia adalah penguasa kota abadi umur panjang. Meskipun gereja semua makhluk telah mengendalikan kota abadi selama ratusan tahun, penguasa sejati takdir kota abadi tetaplah Zhen Yuan. Vena bumi, vena spiritual, alam liar, malapetaka takdir. Komponen utama pengaturan Lin Kun terhadap surga adalah keempatnya. 3/4-nya terkait dengan Zhen Yuan. Jadi pada saat kematian dan kehancuran, dia mendapat kilasan wawasan, dan dengan napas terakhirnya, dia menggunakan mana besarnya untuk memobilisasi takdir penguasa kota abadi dan kemudian mengendalikan cabang spiritual Vein. Terlihat bahwa, seperti banjir deras sungai kuning, spiritual Vein langsung berubah menjadi sungai surgawi, yang sebenarnya menghalangi kekuatan penghancuran diri Lin Kun. Untungnya, Lin Kun sudah benar-benar mati setelah penghancuran diri, jadi dia tidak melihat penguasa kota Zhen Yuan secara ajaib menangkal sebagian besar kekuatan penghancuran diri. Pada saat ini, meskipun penguasa kota Zhen Yuan memblokir sebagian besar serangan dengan urat spiritual, dia masih terpengaruh oleh kekuatan penghancuran diri yang tersisa dan jatuh langsung ke dalam urat spiritual. Pada saat ini, seluruh tubuh Zhen Yuan berdarah dari lubang-lubangnya, dan penampilannya sangat mengerikan. Adapun organ-organ dalamnya dan lautan kesadarannya, semuanya rusak parah. Tetapi setidaknya dia berhasil bertahan hidup. Dia bahkan merasa bahwa aura kesengsaraan manusia yang dialaminya kini sebagian besar telah lenyap. Sebuah berkah tersembunyi. Penguasa kota Zhen Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak melolong dan tertawa, bergema di seluruh ruang urat spiritual. Siapa yang mengira bahwa, dengan sedikit keberuntungan, dia akan selamat dari krisis terbesarnya. Pada saat ini, tidak banyak aura kesengsaraan yang tersisa di tubuhnya. Dia menduga mungkin masih ada sisa-sisa gereja semua makhluk yang tertinggal di dalam kota abadi, jadi dia tidak bisa lengah. Namun, selama dia bisa pulih dari luka-lukanya, semuanya akan baik-baik saja. Namun di saat berikutnya, dia merasa seolah-olah ada seseorang yang mencekik tenggorokannya, dan tawanya tiba-tiba berhenti. Karena sebuah sosok muncul di hadapannya. Melihat orang ini, Tuan Kota Zhen Yuan benar-benar bingung. Bagaimana mungkin ada orang lain di bawah urat nadi spiritual kota abadi umur panjang? Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak merasakan apapun? Pada saat ini, Liang Sheng juga merasa tidak berdaya, karena jatuhnya Tuan Kota Zhen Yuan secara tiba-tiba ke dalam urat nadi spiritual telah menempatkannya tepat di depannya. Karena kecelakaan ini terjadi begitu tiba-tiba, dan Liang Sheng menyerap tulang belakang langit dan bumi tepat sebelum itu, dia tidak bereaksi tepat waktu. Pada saat ini, keduanya saling menatap, dan Tuan Kota Zhen Yuan lah yang secara naluriah berbicara lebih dulu, "Siapa kamu? Beraninya kamu memasuki urat nadi spiritual kota abadiku?" Pada saat ini, sebuah ide terlintas di benak Liang Sheng. Dia telah mendambakan penguasaan biji sesawi milik Tuan Kota Zhen Yuan, dan sekarang bukankah itu ada di depannya? Dengan pemikiran ini, Liang Sheng tidak ragu lagi dan segera mengambil tindakan. Zhen Yuan, yang tidak mampu bertarung pada level yang sama dengan Liang Sheng, bukanlah lawannya. Selain itu, karena dia sudah terluka parah, Tuan Kota Zhen Yuan bahkan tidak punya waktu untuk melawan sebelum ditekan oleh Liang Sheng. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada teknik yang akan berhasil, tidak ada waktu untuk bereaksi. Ini adalah pertempuran yang kejam antara para kultivator terhebat. Yang kuat selalu menang. Tiba-tiba terlintas sebuah pikiran di benak Tuan Kota Zhen Yuan, bagaimana mungkin ada sosok sekuat itu di kota abadi panjang umur. Siapa gerangan orang ini? Pada saat ini, aura kesengsaraan di tubuhnya meletus sepenuhnya.
Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa mungkin ini adalah kesengsaraan manusia yang sebenarnya. Setelah itu, kesadarannya tenggelam dalam kegelapan yang tak terbatas. Setelah menekan tuan kota Zhen Yuan, Liang Seng tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, dia menemukan lokasi tubuh roh primordial dari kekuatan kemunculan jiwa, memastikan tidak ada peluang untuk serangan balik. Kekuatan kemunculan jiwa memang memiliki tubuh roh primordial kedua. Berkat koleksi dari rumah tuan kota, Liang Seng sangat mengenalnya, memungkinkannya untuk mencegah segala kekurangan dalam gerakannya sendiri. Setelah benar-benar menekan tuan kota Zhen Yuan, langkah selanjutnya sudah tidak asing lagi bagi Liang Seng. Teknik pengendalian jiwa, pencarian jiwa. Setelah itu, sejumlah besar ingatan langsung mengalir ke lautan kesadaran Liang Seng, tetapi lautan kesadarannya sangat luas dan tak terbatas. Saat ingatan tentang tuan kota Zhen Yuan membanjiri, bintang-bintang di langit lautan kesadarannya bersinar terang. Liang Seng nyaris tidak menunjukkan reaksi yang tidak biasa, dan menyerap sepenuhnya semua ingatan tuan kota Zhen Yuan. Liang Seng telah lama mendambakan penguasaan biji sesawi, dan sekarang akhirnya berada dalam genggamannya. Dalam ingatan Liang Seng, rasanya seperti berabad-abad telah berlalu, tetapi sebenarnya, itu hanya sesaat. Saat berikutnya, Liang Seng sadar kembali. Tanpa ragu-ragu, kekuatannya meletus, dan tuan kota Zhen Yuan langsung mati. Tidak seorang pun tahu bahwa seorang kultivator kemunculan jiwa akan mati dengan sangat menyedihkan. Setelah itu, bahkan tanpa melirik Feng Yuan yang tersegel, Liang Seng menyembunyikan auranya sendiri. Selain itu, karena penghancuran diri Ling Kun, kehadiran Liang Seng sama sekali tidak terdeteksi saat ini. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, sosoknya berubah, dan dia menghilang ke dalam urat spiritual hanya untuk muncul di kota abadi, lalu menghilang lagi tanpa jejak. Tulang belakang langit dan bumi di dalam dirinya membuatnya merasa sedikit bengkak dan tidak nyaman. Jadi, sudah waktunya untuk mengasingkan diri untuk berkultivasi. Sudah waktunya untuk terobosan lain. Dinasti Abadi Kemenangan Timur. Duduk di atas bantalnya, wajah Ling Xiaozi tiba-tiba berubah. Di tangannya muncul token kehidupan tuan kota Zhen Yuan. Retak Dinasti Abadi Kemenangan Timur. Ibu kota, Lingge. Pada saat ini, Ling Xiaozi terdiam, bahkan Cunyangzi di sebelahnya tidak tahu bagaimana menghiburnya. Bagi mereka, pada tingkat kultivasi mereka, setiap murid yang masih bisa tinggal di sisi mereka sangat berarti. Terutama para murid yang telah mencapai alam kemunculan jiwa, masing-masing telah bersama mereka setidaknya selama 10.000 tahun, jadi kedalaman hubungan mereka tidak perlu dijelaskan. Pada saat ini, Cunyangzi bahkan agak lega, untungnya muridnya Feng Yuan tidak menemui bencana apapun dalam perjalanannya. Suasana agak tegang sekarang. Ling Xiaozi menenangkan hatinya setelah beberapa saat, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Malapetaka takdir, bahkan kesengsaraan manusia terkecil, telah menyebabkan jatuhnya Zhen Yuan. Garis keturunan mencari kebenaran dari gereja semua makhluk sekarang secara alami memiliki tindakan hutang berdarah lainnya. Silsilah mencari kebenaran, yang sudah ditolak oleh langit dan bumi, mengapa masih saja muncul seperti badut dari waktu ke waktu dan membuat orang-orang jijik. Mereka seharusnya sudah mati. Namun, ini terkait dengan masalah sejarah. Bahkan Ling Xiaozi tidak begitu jelas tentang kebenaran zaman dahulu, ia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Teman Taois Ling Xiaozi, tenangkan amarahmu. Karena ini sudah terjadi, kita harus membahas bagaimana cara melanjutkannya. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Bagaimanapun, kota abadi panjang umur terhubung dengan keberuntungan dan nadi spiritual dinasti abadi, jadi bukanlah ide yang baik untuk menggunakan kekuatan. Langsung, pada saat ini, Cunyangzi secara alami menasihati Ling Xiaozi dalam hal situasi keseluruhan, apalagi muridnya masih berada di kota abadi. Berbicara terus terang, orang yang meninggal sekarang hanyalah tuan kota Zhen Yuan, yang tidak ada hubungannya dengan dia, Cunyangzi. Setelah mendengar ini, Ling Xiaozi menarik napas dalam-dalam, mengangguk, menunjukkan bahwa ia tidak akan bertindak berdasarkan dorongan hati. Namun, ketika ia melihat ke arah kota abadi panjang umur, wajahnya masih cemberut. Cunyangzi merasa sedikit khawatir dan terus membujuknya. Teman Tao Ling Qiao, apapun yang terjadi, muridku Feng Yuan secara sukarela memasuki kesengsaraan kali ini. Terlepas dari hasilnya, dia dipercayakan dengan sebab dan akibat dari Zhen Yuan milikmu. Aku hanya ingin tahu apakah hasil akhir dari perjalanan ini berhasil.
Jika muridku yang tidak layak itu mendapatkan sesuatu darinya, aku pasti akan membayar ganti rugi yang cukup dan tidak akan mengecewakanmu. Ling Xiaozi menggelengkan kepalanya langsung ke arah Cunyangzi setelah mendengar ini, menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Feng Yuan. Mengenai janji Cunyangzi yang tidak pasti, dia tetap tidak tergerak. Di mata mereka, itu sama sekali tidak berharga. Teman Taois Cunyang, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun dengan gegabah. Meskipun demikian, aku masih berharap bahwa kamu akan bergabung denganku dalam mengajukan petisi kepada dinasti abadi untuk memutuskan anak sungai urat spiritual kota abadi umur panjang. Dengan cara ini, kita dapat pergi ke kota abadi umur panjang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Adapun gereja semua makhluk yang memberontak, selama kota abadi memutus hubungan dengan urat spiritual, bukankah mereka akan siap sedia saat itu? Pada saat ini, Cunyangzi tentu saja tidak akan menolak. Lagi pula, jika dia ingin sepenuhnya memutuskan anak sungai urat spiritual dan mengelola keberuntungan dinasti abadi dengan benar, proses ini akan memakan waktu ratusan tahun. Pada saat itu, terlepas dari hasilnya, nasib murid-muridnya Feng Yuan telah disegel, dan apakah urat-urat spiritual dinasti abadi terhubung atau tidak akan banyak berpengaruh. Jadi mengapa dia tidak bekerja sama? Oleh karena itu, Ling Xiaozi dan Cunyangzi menghilang dari aula besar pada saat berikutnya dan langsung pergi ke dinasti abadi untuk meminta perintah. Anak Ke Yuan, yang berada jauh di luar kota abadi, tidak tahu tentang jatuhnya Zhen Yuan, tetapi dia segera menerima perintah dari Ling Xiaozi untuk memanggil Ling Ge. Alasan pertimbangan Ling Xiaozi sederhana. Karena Zhen Yuan telah jatuh, tidak ada artinya bagi Ke Yuanzi untuk tinggal di sana. Ling Xiaozi sebenarnya takut bahwa Ke Yuanzi, dalam kegelisahannya, akan mengambil tindakan sepihak. Jadi, pada hari-hari berikutnya, kota abadi panjang umur menjadi sangat damai. Benih-benih gereja semua makhluk yang telah disembunyikan, karena Ling Kun tidak dapat memberikan instruksi tepat waktu dan memasuki nadi letusan menengah, secara alami tidak berani keluar dan terus bersembunyi dan berhibernasi. Dan keluarga Zhou, yang bersembunyi tidak jauh dari sana, meskipun mereka tidak tahu tanda-tanda bencana yang akan datang, memutuskan untuk mendengarkan nasihat Jin Kuan-Siu dan tetap bersembunyi untuk sementara waktu, mengutamakan keselamatan. Mengenai situasi di seluruh kota abadi, bahkan jika seseorang ingin mengambil kesempatan untuk menimbulkan kekacauan, mereka tidak akan punya alasan untuk melakukannya, karena sumber daya kota abadi telah dibuang oleh gereja semua makhluk. Kota abadi sekarang kosong. Awalnya, ada beberapa kekacauan. Bagaimanapun, hilangnya gereja semua makhluk secara tiba-tiba akan menyebabkan beberapa orang mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan. Namun, setelah periode kekacauan, mereka tidak mendapatkan apapun. Terlebih lagi, saat ini, kota abadi kembali mengalirkan energi spiritual. Meskipun tidak sekaya sebelumnya, setidaknya masih ada harapan, jadi secara bertahap, tidak ada yang membuat masalah lagi. Akan lebih baik untuk memanfaatkan waktu dan mengolah semua jenis sumber daya kultivasi sementara energi spiritual bangkit kembali. Jadi, semua kultivator mulai menempati wilayah mereka sendiri dengan kesepakatan tak terucapkan. Mereka menanam ladang spiritual mereka. Untuk sementara waktu, kota abadi panjang umur berada dalam situasi kemakmuran. Sementara kota abadi perlahan-lahan menjadi tenang, tidak ada yang tahu bahwa Liang Sheng telah muncul di paviliun Yaoxiang jauh di bawah tanah. Setelah bertahun-tahun dirawat Liang Sheng, tidak ada tempat yang lebih aman daripada di sini di kota abadi panjang umur. Meski begitu, Liang Sheng masih berhati-hati. Setelah memeriksa dan memastikan tidak ada celah, dia duduk di atas bantal dan membenamkan dirinya dalam kultivasi. Pada saat ini, setiap celah di tubuhnya dipenuhi dengan tulang punggung langit dan bumi. Jika bukan karena kontrol mentalnya yang kuat, dia tidak akan mampu menahan serangan tulang belakang langit dan bumi dan mulai mengoperasikan metode kultivasinya, teknik misterius primordial, untuk menyempurnakannya. Ledakan, tulang belakang langit dan bumi di dalam dirinya langsung terlepas tanpa hambatan, seperti gunung berapi yang meletus. Teknik misterius primordial segera mulai beroperasi dengan liar, seperti binatang buas yang rakus, melahap kekuatan tulang belakang langit dan bumi dengan kejam. Selama ratusan tahun, kemajuan kultivasi Liang Sheng tenang dan tanpa kejadian. Namun, pada saat ini, ia mengalami transformasi cepat berkat tulang belakang langit dan bumi. Sepenuhnya asyik mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya,
ia mencoba yang terbaik untuk membiarkan kultivasinya meledak tanpa mengeluarkan suara, diam-diam maju. Namun, saat teknik misterius purba beredar di Zhou Tiannya lebih cepat dan lebih cepat, meskipun ia memiliki bakat kebodohan yang tidak bersalah yang memperlambat kultivasinya, dengan alasan tidak ada hambatan dalam latihannya, transformasi tulang belakang langit dan bumi menjadi gila. Alam kultivasinya terus-menerus dan mantap maju, waktu berlalu dalam kultivasinya, dan Liang Seng tidak peduli dengan perubahan apapun di dunia luar. Ketika tidak ada jejak tulang belakang langit dan bumi yang tersisa di pembuluh darah dan sumsum tulangnya, alamnya telah berhasil menerobos, setara dengan tahap akhir transformasi keilahian. Namun kemajuan kultivasinya tidak berhenti. Tulang belakang langit dan bumi yang tersimpan di dantian atas, tengah, dan bawahnya masih diserap dan diubah oleh teknik misterius primordial. Saat kekuatan di dalam tubuhnya tumbuh semakin kuat, bintang-bintang di Zhou Tian di dalam lautan kesadarannya menjadi semakin menyilaukan. Seolah-olah dia bisa melihat bintang-bintang di langit bahkan di siang hari. Titik akupuntur fisiknya dan bintang-bintang di Zhou Tian di dalam lautan kesadarannya saling memantulkan. Pada saat ini, setiap titik akupuntur penuh dengan kehidupan, bersorak kegirangan. Seiring berjalannya waktu, bintang-bintang di lautan kesadarannya Zhou Tian tampaknya secara bertahap mengembun menjadi galaksi. Kemudian mereka mengembun menjadi langit dan bumi, seolah-olah ribuan galaksi meledak, dan kemudian menyusut secara dramatis menjadi singularitas. Itu tampak seperti bola kecil biasa, tetapi pada saat ini, itu berisi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Burung gagak emas matahari besar, seolah tertarik oleh sesuatu, mendarat di singularitas dengan ketiga kakinya. Ledakan, terdengar suara yang menggetarkan bumi lagi. Pada saat ini, titik akupuntur Zhou Tian di tubuh fisik Liang Seng bahkan lebih cemerlang dengan cahaya keemasan, dan konsumsi tulang belakang langit dan bumi di dalam tubuhnya menjadi lebih cepat. Kekuatan batin Liang Seng terlihat berkumpul di semua titik akupunturnya, dan kemudian seluruh tubuh fisiknya secara bertahap menyatu menjadi satu, tidak meninggalkan satu titik akupuntur pun. Inilah kesatuan primordial yang sesungguhnya, tubuh fisik dan roh primordialnya sekarang sepenuhnya terintegrasi, berkembang secara seragam dengan hanya satu saluran yang menghubungkan lautan kesadarannya dengan tubuhnya. Pada saat ini, indera ketuhanan di tengah alisnya tampaknya bukan lagi ilusi, tetapi sebenarnya keberadaan nyata di dalam tubuhnya, yang mengandung kekuatan yang mengerikan di dalamnya. Jika Liang Seng tidak mengendalikannya dan melepaskannya dengan sekuat tenaga saat ini, seluruh kota abadi akan lenyap dalam sekejap, dan akibatnya bahkan akan meluas lebih jauh. Namun, kekuatan ini terikat dan dipadatkan oleh tubuh kesatuan primordial Liang Seng, indera ketuhanan, dan lautan kesadaran. Pada saat ini, Liang Seng tiba-tiba merasakan pencerahan. Tubuh adalah bumi, roh primordial adalah surga, dan menyatukan surga dan bumi menjadi satu adalah alam pamungkas pemurnian roh dari Qi. Qi sebagai indera ketuhanan, ini adalah manifestasi dari teknik kuno. Sama seperti ketika dia berada di alam jiwa baru lahir, tubuh fisik dan roh primordialnya bersama-sama, sama sekali berbeda dari metode kultivasi modern. Tiba-tiba, Liang Seng merasakan kesadaran. Mungkin alam kemunculan jiwa dari metode kultivasi modern sebenarnya adalah jalan pintas yang menyederhanakan langkah terakhir pemurnian Qi dan transformasi roh. Metode kultivasi modern hanya memungkinkan roh primordial untuk muncul dari tubuh dengan menghubungkan titik akupuntur tubuh dengan lautan kesadaran, sehingga mencapai kesatuan dan mencapai tahap awal alam kemunculan jiwa. Namun karena ini adalah jalan pintas, pasti ada kekurangan, dan inilah asal mula malapetaka takdir yang dihadapi oleh para kultivator di alam kemunculan jiwa. Saluran titik akupuntur hanya dapat memungkinkan roh primordialnya untuk memasuki lautan kesadarannya, tetapi tidak dapat berhasil menghubungkan tubuh dan roh hati, yang merupakan sebab dan akibat yang membutuhkan malapetaka takdir untuk diselesaikan. Setelah seorang kultivator melewati malapetaka takdir, roh primordial dapat dengan bebas masuk dan keluar dari tubuh, dan ini adalah kunci untuk apa yang disebut reinkarnasi dan kultivasi dari penyintas malapetaka takdir. Jadi begitulah adanya, Liang Seng telah memperoleh wawasan tentang konsep malapetaka takdir, tetapi dia tidak terpengaruh olehnya di bawah teknik kuno. Pada saat ini, roh primordial dan tubuh fisiknya telah mencapai kesatuan. Titik-titik akupuntur tubuh fisik menyatu dengan bintang-bintang Zhou Tian dalam keistimewaan, dan keduanya telah menjadi gabungan antara virtual dan nyata, menyatu menjadi satu, mencapai Qi sejati. Teknik-teknik kuno benar-benar menggunakan langit dan bumi sebagai tungku untuk menempa diri sendiri.
Tarikan dan hembusan napas kultivasi lebih seperti ki yang menghubungkan antara langit dan bumi. Inilah alam kemunculan jiwa sejati, tanpa rasa takut akan malapetaka takdir. Namun, antara langit dan bumi, di bawah teknik kuno, para kultivator sepenuhnya didukung. Inilah perbedaan mendasar antara teknik kuno dan teknik modern. Ini sudah menjadi dua jalan yang sama sekali berbeda. Tidak heran apa yang disebut penolakan dunia telah terjadi, tetapi Liang Seng masih memiliki beberapa keraguan. Bahkan jika teknik kuno yang harus disalahkan, tidak perlu ada perubahan surgawi besar dan pengabaian total teknik kuno. Apa yang terjadi saat itu? Setelah zaman kuno, orang yang mengusulkan metode kultivasi modern hanyalah seorang jenius yang tak tertandingi. Tanpa bakat kebodohan yang tidak bersalah, Liang Seng tidak akan dapat mempraktikkan teknik kuno ini. Bagaimanapun, esensi teknik kuno, yang menggunakan langit dan bumi sebagai wadah peleburan untuk kultivasi, telah ditolak oleh langit dan bumi. Bagaimana mungkin orang biasa berhasil? Pada saat berikutnya, Liang Seng tidak lagi memikirkan hal-hal ini. Bagaimanapun, pada saat ini, dia telah mencapai tahap akhir pemurnian roh dari Ki. Tahap akhir dari pemurnian roh dari Ki setara dengan alam kemunculan jiwa dalam metode latihan modern, dan tidak ada yang disebut malapetaka takdir yang perlu dikhawatirkan. Liang Seng tidak bisa menahan senyum. Malapetaka takdir hanyalah harga yang harus dibayar oleh para kultivator modern karena mengambil jalan pintas, apa hubungannya dengan dia. Pada saat berikutnya, satu-satunya saluran yang menghubungkan lautan kesadarannya dengan tubuh fisiknya sepenuhnya terhubung, dan dia samar-samar beresonansi dengan mereka. Kemudian, saat rohnya melayang, dia merasa seolah-olah seluruh kesadarannya telah turun ke bintang-bintang kuno ini dan melihat ke bawah ke seluruh langit dan bumi. Namun, pada saat berikutnya, Liang Seng menarik kembali indera spiritualnya dan tidak berani melakukan sesuatu yang gegabah, karena pada saat itu, dia tidak tahu berapa banyak kultivator kuat yang menakutkan telah melihat ke langit berbintang.